berhenti, berhenti. Jangan ambil semua bayi-bayi ini. Kembalikan bayi-bayi ini kepada ibunya. Siapa ini? Ternyata ada anak ingusan, anak perempuan ya. Berani sekali mau menghentikan aksiku. Halo teman-teman, jumpa lagi di Dunia Micha. Hari ini kita mau bermain game Sakura. Ayo Mio, kita pergi main. Tapi kakak, kenapa Lolol dan Lilil belum datang? Oh iya, kita harus menunggu Lolol dan Lilil. Kira-kira mereka sudah sampai atau belum? Mio, kenapa kakak? Lihat, kenapa di depan sana ada kakak-kakak? Oh, kelihatannya dia hamil. Oh, kenapa dia malah berdiri di sini? Kakak, ini kan kakak Furuka. Iya, kakak Yuta. Tapi kakak Yuta lihat perutnya menggelembung seperti balon. Iya, kakak Furuka, apa yang terjadi? Aku tadi diberikan permen oleh seorang pria tidak dikenal, tapi kelihatannya dia dokter. Lalu setelah aku memakan permen itu, perutku lalu tiba-tiba jadi begini, Yuta. Aneh, di mana? Prianya seperti apa? Pria itu memakai baju dokter, karena tadi aku sakit perut. Ternyata ada yang aneh. Yuta, gawat Yuta. Lolol, Lilil kenapa? Lihat Yuta, kakak Ayumi Yuta. Iya, ya ampun, kakak Ayumi kenapa duduk di sini? Yuta, tadi aku diberikan permen oleh seorang pria tidak dikenal. Lagi-lagi permen. Lihat, kakak Ayumi perutnya juga jadi besar seperti gentong. Iya Yuta, apakah mereka hamil? Aku tidak tahu Yuta, tapi perut ini makin lama makin besar dan rasanya berat. Mio, ayo kalau begitu kita lapor saja ke kantor polisi. Tapi kantor polisi yang paling dekat hanya kantor polisi Ibu Iyo. Kita juga harus beritahu kakak Sakura deh setelah ini. Itu dia kantor polisi Koban. Ayo kita segera beritahu sama Ibu polisi supaya bisa mengusut kasus ini. Loh, Ibu Iyo juga sama. Yuta, perutku sakit Yuta. Tiba-tiba saja bengkak dan besar seperti ini. Kalau aku sentuh, kelihatannya ada cairan, Mio. Yuta, jangan-jangan Ibu Iyo terlalu banyak minum air putih. Tidak, aku diberikan permen oleh seseorang. Wah, lalu di mana Pak Kennya? Pak Kennya ada di kantor pusat, Yuta. Tolong beritahu mereka, perutku sakit. Wah, gawat. Kalau begitu, ayo kita menuju saja ke kantor pusat. Kita harus pergi ke kantor polisi yang lebih besar. Ayo. Iya Yuta, cepat. Ayo cepat. Lagi-lagi di depan toko. Wah, toko ramen. Tolong panggilkan ambulan. Perutku. Jangan-jangan ada yang memberikanmu permen ya? Ibu guru? Iya Yuta, tolong panggilkan dokter. Gawat. Yuta, kenapa? Tidak tahu. Kelihatannya ibu guru itu kesakitan. Apa yang terjadi? Wah, kacau sekali. Kenapa ada yang tergeletak di dekat jalan? Yuta, itu adalah kakak Natsu. Tolongin aku. Kakak Natsu kenapa? Perutku sakit Yuta. Seperti ada yang menendangku dari dalam. Tunggu sebentar. Ayo. Iya Yuta, cepat. Wah, kenapa seluruh kota Sakura ini penuh dengan orang dengan perut yang besar? Apakah mereka hamil? Wah, ada lagi di ujung sana. Yuta, kakak, kelihatannya itu juga ibu guru. Kalau begitu, kita pergi saja ke kantor polisi pusat. Cepat, kita beritahu sama kakak Sakura. Ini adalah kantor polisi Koban yang paling besar. Sudah didirikan. Kakak Sakura sekarang bertugas di sini. Tapi kenapa Ibu Iyo hanya bertugas sendiri? Kasihan sekali dia. Ayo Mio, Lolol, Lilil. Kenapa mereka larinya begitu lambat? Wah, aku harus cepat melapor. Kemungkinan besar kantor polisi belum tahu kalau seluruh warga Sakura sekarang sudah hamil besar. Di mana? Aku mau melapor. Di mana kakak Sakura? Kelihatannya dia lagi rapat di atas Yuta. Kalau begitu ya sudah. Waduh, kantor kalau terlalu besar juga repot ya. Tapi di mana? Aku tidak tahu tempat ruangan untuk rapat. Di mana ruangan rapat? Di atas. Oh, kamu Yuta bukan adiknya Sakura? Iya. Lagi ada keadaan gawat ini.
kenapa di sini kantor polisinya tidak ada orang yang tinggal ya? Aku rasa keamanan di kota Sakura ini terjamin. Tapi kenapa semua orang-orang di kota Sakura sekarang malah jadi hamil? Kakak Sakura, di mana? Kakak Sakura lagi ada di dalam. Kelihatannya lagi menginterogasi. Interogasi. Ini apa? Ruang laporan bukan kakak Sakura. Ini ruang rapat. Permisi. Ruangannya kosong. Ruang penyelidikan. Apa ini? Aku komandan, ada perlu apa? Aku ingin mencari kakak Sakuraku. Dia ada di ruangan sebelah. Oh, ternyata di sini. Kakak Sakura, akhirnya aku menemukanmu. Ada apa, Yuta? Gawat, kakak. Seluruh kota Sakura, ibu-ibunya pada hamil besar. Kenapa bisa, Yuta? Aku juga tidak tahu. Tapi perut mereka sampai membesar, sampai menyentuh ke aspal, kakak. Kelihatannya mereka mau beranak. Apa? Mau beranak? Mau melahirkan ya? Iya, maksudku begitu. Tapi anaknya belum keluar, kakak. Cepat. Aduh, capek sekali. Tapi ini mencurigakan. Aku tidak mau ke kantor polisi dulu. Aku akan menyelidikinya secara langsung. Mio, kita harus melapor. Tunggu dulu. Aku akan kembali saja. Biar kakak Sakura sama kakak Yuta saja yang membuat laporan. Aku harus terus menjaga kakak-kakak yang lagi hamil itu. Mungkin mereka sudah mau melahirkan. Nah, bagaimana Makoto? Aku sudah memberikan permen kepada 6 wanita. Pasti sebentar lagi mereka sudah melahirkan. Oh, kalau begitu, ayo kita pura-pura saja menjadi dokter. Lalu kita akan pergi mengecek apakah benar wanita-wanita itu sudah bisa melahirkan. Dengan begitu kita akan untung besar. Kita akan mendapatkan bayi instan. Ya benar, benar-benar kita sudah bisa membuat permen yang membuat wanita bisa melahirkan. Dengan begitu kita akan kaya raya. Berhenti. Wah, ternyata benar Makoto. Lihat, ini adalah wanita pertama yang telah kamu berikan permen. Kita memiliki 2 bayi di sini. Mereka hanya beranak 2. Tentu saja, ini sudah lebih dari cukup. Kita harus mengambil bayi-bayi ini. Lalu kita bisa menjualnya ke luar negeri. Dengan begitu, kita akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Jangan, itu bayiku. Aku sudah susah payah melahirkan mereka. Permen bisa membuat bayi dilahirkan dengan mudah. Ayo kita bawa bayinya, cepat. Aduh, kakak Natsu, ternyata dia masih berbaring. Apa ini? Mio, ternyata aku hamil, Mio. Dan lihat, aku sudah melahirkan dua Natsu yang kecil sepertiku. Mereka lucu sekali. Tapi Mio, bagaimana bayi-bayi ini? Tenanglah kakak Natsu, aku akan memanggil dokter supaya kamu bisa dibawa ke rumah sakit langsung. Ugugaka? Lucunya. Apa itu? Wah, ada yang datang, aneh. Kenapa firasatku merasa itu ambulan yang aneh? Kalau begitu aku harus coba sembunyi dulu di belakang Yumat ini. Itu kenapa ada ambulan yang datang tanpa dipanggil ya? Ayo, kita cek lagi bagaimana dengan perempuan yang selanjutnya. Tenang saja, aku telah memberikan mereka semua permen sesuai dosis. Yang ini juga bagus Makoto. Yang ini juga melahirkan 2 bayi. Kita sudah mendapatkan 4 bayi, ketua. Bagus. Dengan begini, apa? Bukankah kamu dokter yang memberikan aku permen? Lihat apa yang kamu perbuat. Sekarang permen itu membuat aku menjadi hamil. Sekarang aku malah bisa melahirkan. Bayi-bayi ini mirip sekali dengan para wanita. Kalau begitu, ayo kita cek lagi. Baik ketua. Di mana lagi? Di depan toko ramen. Ada yang sakit perut juga. Wah, yang ini beranak berapa? Ternyata aku bisa melahirkan. Aku kan belum menikah. Permen. Apa? Permen yang kamu berikan itu? Itu adalah permen gelembung. Bisa menciptakan wanita menjadi hamil. Dengan begitu, mereka akan segera melahirkan. Ketua, di sini sudah lahir 2, berarti sudah 6. Cepat, kita pergi cek lagi. Di mana lagi? Mundur dulu ketua.
Kita harus masuk dulu ke jalan ini. Wah, sudah tiga wanita. Aduh, bayiku lucu dan comel. Yang ini juga. Wah, ini adalah wanita keberapa? Ini keempat ketua. Masih ada polisi dan satu lagi di depan kafe. Bagus. Yang ini juga 2. Kalau begitu, kita cek lagi di depan sana. Ayo cepat Makoto. Baik ketua. Dengan begini semua wanitanya bisa kita kumpulkan bayi-bayinya. Bayiku, kalian mau mengapa? Aku akan mengambil bayi kalian, lalu aku akan menjualnya. Kamu dokter pembohong, kamu dokter gadungan. Kamu memberikan kami permen, tapi alhasilnya kami malah melahirkan. Bagaimana dengan ibu polisi? Oh iya, kita harus mendapatkan bayi dari polisi. Karena kata orang bayi polisi bisa dihargai dengan harga yang lebih tinggi, 50 juta. Polisi itu mudah-mudahan saja mendapatkan bayi. Bayinya kembar. Apa? Kamu? Aku akan menangkapmu. Aku tidak akan membiarkan kamu lolos. Jangan mengambil bayiku. Kita ambil saja bayi polisi ini dulu. Bayi ini sangat berharga. Wah, ternyata itu dia dokternya. Aduh, kakak Natsu. Mio, tolong Mio. Bayiku diambil Mio. Ya ampun, ternyata semua ibu-ibu yang ada di kota Sakura ini bayinya sudah diambil sama dokter itu. Sebaiknya aku pergi menolong mereka. Aku akan membawa bayi-bayinya pulang. Wah, bagus. Semua bayi-bayi ini sekarang sudah terkumpul. Iya ketua, semua bayinya ada yang besar dan kecil. Kita harus membawa mereka karena ini pasti jumlahnya bisa sampai ratusan juta. Kembalikan bayiku, jangan ambil bayiku. Mio, tolong Mio. Iya. Itu dia ambulan yang tadi. Aku akan hentikan dulu si dokter palsu. Hei, berhenti. Jangan ambil semua bayi-bayi ini. Kembalikan bayi-bayi ini kepada ibunya. Siapa ini? Ternyata ada anak ingusan, anak perempuan ya. Berani sekali mau menghentikan aksiku. Ya ampun, bayi-bayi yang terkumpul. Mio, tolong Mio. Yang warna pink sesuai dengan bajuku itu adalah anakku Mio. Hentikan. Bos, bagaimana ini ketua? Karena dia anak perempuan, sebaiknya kita tangkap saja dia. Apa? Ingin menangkapku? Kita berikan dia permen. Lalu kita akan buat dia seperti para wanita itu. Biar dia hamil, lalu melahirkan. Kita akan lihat. Kita cekoki saja dia lebih banyak permen. Biar dia hamilnya lebih banyak. Apa? Aku tidak mau. Kejar dia dan tangkap. Gawat, tidak. Kakak Sakura, ayo dong. Kita pergi periksa. Iya, cepat. Loh, tapi Lilil, Mio di mana? Tadi Mio katanya ingin meringkus. Itu dokternya. Apa? Dokter yang memberikan permen? Waduh, gawat. Kenapa Mio yang masih bocil malah bergerak sendiri? Ini adalah tugas polisi. Ayo Yuta, kita segera berangkat. Semua polisi yang hari ini bertugas, ayo ikut denganku. Kita harus segera menangkap dokter palsu itu. Apalagi sekarang Mio hanya bergerak sendiri. Kita segera berangkat, cepat. Baiklah Ibu Sakura. Kita langsung segera naik mobil. Siapa yang tidak cukup di mobil ini, cukup berlari saja ke tengah kota. Baiklah. Yuta, kami berangkat duluan. Iya kakak. Ya ampun, cepat, kita harus cepat. Soalnya pasti semua ibu-ibu di kota Sakura ini pasti sudah siap melahirkan. Iya, kami sudah berusaha ini Ibu Sakura. Di mana? Aku juga tidak tahu, tapi sesuai keterangan Yuta, kelihatannya di tengah kota. Berhenti. Di sini dia. Nanti segera menyusul. Tapi di mana bayinya? Bayiku sudah ditangkap sama dokter. Ternyata kita terlambat selangkah. Cepat, kita harus pergi melacaknya. Wah, satu mobil itu muat dengan polisi. Lalu kita bagaimana? Ayo Yuta, kita lari saja. Tapi bagaimana cara mencari Mio? Iya Yuta. Ayo, kita coba radar dulu. Aku cek ya. Keberadaan Mio tidak di tengah kota. Jadi di mana Yuta? Arahnya kemari. Ayo ikut denganku. Aduh Yuta, sekarang kita harus kemana? Kita harus cari Mio. Aneh, kenapa Mio bergeraknya cepat sekali? Seperti naik sesuatu.
Apakah dia naik pesawat jet Yuta? Bukan. Kelihatannya ini naik mobil. Dasar, dokter. Kamu tidak bisa pikir ya? Aku hanya ingin uang. Lihat, Bayi-bayi ini bukan milikmu. dia sudah kamu berikan berapa permen? Aku sudah memberikannya sebanyak 5 permen. Wah, 1 permen bisa melahirkan 2 bayi. Apa aku diberi permen sampai 5? Kalau begitu, Kamu akan melahirkan 10 bayi sebentar lagi. Wah, kalau begitu kita akan kaya. apa? Aku tidak siap menjadi ibu. Kenapa malah aku disuruh hamil? Allah, Lilil, di sini tempatnya. Tapi Yuta, kenapa malah di sini? Aku merasakan Mio semakin dekat. Tuh, lihat. Semakin aku berjalan ke depan, semakin dekat si Mio-nya. Yuta, ada sesuatu di atas sana. Oh, sungguhkah? Apa itu? Ayo kita coba pergi mengintip. Cepat, kapan dia bisa melahirkan? Aku menunggu 10 bayi. Apa? Yuta, itu si Mio, Yuta. Kelihatannya Mio kena tangkap. Kalau begitu aku akan telepon kakak Sakura saja. Ternyata dokter pembohong itu ada di sini. Kita berangkat. Tapi mau kemana? Yuta memberikan lokasi. Lokasi selanjutnya ini kenapa malah ada di sebelah kiri? Wah, jalan-jalan penuh dengan orang hamil. Tapi bayi-bayinya tidak ada. Ibu, lihat, itu ambulannya. Kalau begitu, kita harus pergi kemana ini? Kita harus berhenti. Tapi, Mio sudah ditangkap. Apa? Mio ditangkap? Ini dia ambulannya. Kita pakai saja mobil ambulan ini, biar cepat. Kalau begitu, ayo semua pindah. Nah, dengan ambulan kita tidak akan diketahui. Tapi kemana keberadaannya? Kelihatannya dekat saja. Benar, di sekitar sini. Aku melacak radar si Yuta. Dia membagikan lokasinya di sini. Bukankah ini? Ini kan tempat orang menikah. Kenapa ada di sini? Nah, ini dia tempatnya. Kita segera turun. Yuta, kakak, di mana si Mio? Dia ada di dalam. Kalau begitu kita bergegas. Hei, kalian polisi. Kakak Sakura sudah datang. Kamu ditangkap karena kamu menangkap semua bayi-bayi dan membuat semua orang ibu menjadi hamil. Kakak, aku juga hamil, kakak. Apa? Mio hamil? Iya. Mio hamil. Ya ampun, apa yang terjadi di sini? Wah, bayinya banyak loh, Lilil. Ya Yuta, mirip dengan ibu-ibu yang hamil di jalanan. Ini kakak, dokter gadungan ini memberikan aku 5 permen. Wah, Yuta, cepat bawa Mio ke rumah sakit. Mio, ya ampun, dia masih bocil. Kamu makan apa? Aku dicekoki 5 permen. Sebentar lagi dia bakalan melahirkan 10 anak. Wah, tidak bisa. Perut Mio bakalan tidak muat, bisa meledak. Iya Yuta, kalau begitu apa penawarnya? Mio, muntahkan cepat ke 5 permen itu. Apa? Bagaimana cara memuntahkannya? Lebih baik kamu muntahkan daripada kamu nanti melahirkan 10 bayi. Tidak bisa. Jangan dimuntahkan. Kalau dimuntahkan nanti perutnya bisa mengepes. Kamu tidak berhak lagi bicara. Ayo, aku akan menangkap ini, si dokter palsunya, dokter gadungan. Aku akan membawanya langsung ke kantor polisi. Kita akan menangkapnya. Tapi bagaimana dengan para bayi ini? Biarkan saja bayi ini mengikuti kita. Nanti kita kembalikan saja bayi-bayi ini kepada para ibunya. Kamu ini kenapa malah berpikir ingin menjual bayi-bayi? Soalnya bayi itu berharga dan harganya sangat mahal. Tidak ada lagi kata ampun untukmu. Kenapa? Ini ruang tahanan. Kamu harus masuk ke dalam ini karena kamu membuat masalah di kota Sakura. Masing-masing masuk ke dalam tahanannya. Kerja bagus hari ini, Sakura. Iya, ketua Sakura benar-benar hebat. Nah, sekarang kita sudah berhasil menangkap. Kalian tidak mungkin lagi bisa membuat kota Sakura penuh dengan bayi. Padahal bayi itu kan imut. Mana bayarannya mahal lagi. Nah, lalu bagaimana dengan si Mio, Sakura? Kelihatannya Mio akan baik-baik saja. Selagi permen itu bisa dimuntahkan,
pasti Mio tidak akan hamil. Pintar juga kalian. Kamu harus berada di sini selama 20 tahun. Camkan itu ya. Wah, kita berhasil. Nah, kalau begitu kita harus buat laporannya. Iyo, cepat muntahkan, Mio. Bagaimana cara memuntahkannya? Kelihatannya permen itu sudah masuk ke dalam ususku. Pasti sudah aku serap, tidak lagi bisa aku muntahkan. Gawat, kalau Mio melahirkan 10 Mio bagaimana? Tidak tahu, Yuta, aku tidak mau menjadi paman. Aku juga tidak mau. Kalau begitu kita kabur saja. Tunggu. Kelihatannya aku sudah mau melahirkan. Apa? Jangan pergi dulu, bantu aku dong. Aduh, Yuta, aduh. Wah, Mio, kamu bisa hentikan tidak? Kenapa kamu? Aku sudah mengeluarkan semuanya, termasuk isi perut dengan 10 bayi ini, kakak. Wah, aduh, itu Yuta, kamu bakalan menjadi paman. Lihat, bayi-bayi Mio ini bertingkah aneh. Itu mirip sekali dengan Mio, lihat, tingkahnya mirip dengan Mio. Paman, belikan es krim. Tidak, paman, kami mau ramen. Paman, aku mau permen. Aku mau coklat, paman. Wah, gawat. Kalau begini, Lolol, Lilil, kita kabur saja. Aduh, Yuta, tapi semua itu adalah bayi si Mio. Aku tidak mau menjaga bayi Mio. Begitu banyak. 1 Mio saja sudah membuat kepala kita pusing. Apalagi sebanyak itu. Benar, Yuta, benar. Paman melarikan diri, Mama. Kalau begitu, kejar saja dia. Baiklah. Ayo, cepat, Lolo, Lilil. Iya, Yuta, lihat bayi Mio mulai turun. Ya ampun, dia mengejarku. Oke teman-teman, sekian dulu video Dunia Micha. Ingat like, subscribe, dan juga share video ini teman-teman. Yuta, kabur Yuta. Ya ampun, kenapa bayi-bayi Mio malah mengejarku? Seharusnya dia bersama mamanya. Paman, belikan kami cemilan, paman. Ya ampun, bayi Mio ini tingkahnya amburadul. Yuta, tunggu. Kembalikan saja dia ke dalam perut si Mio. Jangan ada sebanyak ini. Paman, cepat belikan kami cemilan. Kabur saja. Wah, aku takut deh. Kalau Mio ada anak sebanyak itu, aku bisa bangkrut.